Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita sudah membaca beberapa hadis terkait dengan salat berjamaah. Kita sudah ambil di pertemuan terakhir hukum salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Pada pertemuan ini kita sedikit menambah pembahasan terkait dengan hadis yang belum sebutkan, karena ada beberapa hadis yang belum sebutkan. Pertama, menjelaskan hukum sholat berjamaah itu sendiri. Kemudian di antara yang disebutkan di sini ada dua orang sahabat tidak ikut sholat berjamaah, padahal keduanya di masjid. Ketika Nabi SAW bertanya kepadanya, mereka berdua bilang, kami sudah sholat di rumah. Kemudian Nabi terangkan, jangan kalian lakukan. Kalau kalian sholat di rumah kalian, kemudian kalian menjumpai imam sedang sholat, ya, atau belum sholat, maka sholatlah bersamanya. Karena sesungguhnya itu bagi kalian sunnah. Fikih dari hadis ini yang kita belum bahas. Fikih pertama tentunya pentingnya sholat berjamaah. Bahkan kalau ada yang sudah sholat, dianjurkan sholat kalau dia ke masjid. Kemudian fikih yang kedua, kata Nabi, fa innaha lakum manafilah, sesungguhnya itu bagi kalian berdua sunnah. Para ulama, ini hadis menunjukkan bolehnya beda niat antara imam dan makmum. Ketika seorang sholat berjamaah, boleh niatnya berbeda antara imam dan makmum. Imam misalnya sholat wajib, makmum sholat sunnah, atau sebaliknya, itu dibolehkan. Karena Nabi menyuruh orang ini sholat, ikuti imam padahal dia sudah sholat. Adapun kalau kita bertanya, kenapa Nabi tidak memarahi dia sholat di rumah? Bisa saja dia adalah orang musafir atau baru datang dari safar, mereka sudah sholat, sehingga datang ke masjid ternyata orang belum sholat. Banyak hal yang diarahkan ke situ. Iya. Tapi yang menjadi poin kita adalah Nabi tetap menyuruhnya sholat bersama imam, dan Nabi sudah bilang itu adalah sunnah bagi kalian. Ini tadi yang kita katakan, boleh beda niat antara imam dan makmum. Boleh beda niat antara imam dan makmum. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dzakarna anna madhhabana jawaz salatil mutanaffil wal muftarid khalqa mutanaffil wa muftarid fi fardin akbar. Kami telah menyebutkan bahwa mazhab kami orang-orang Syafi'iyah bolehnya sholat sunnah dan sholat wajib di belakang orang sholat sunnah dan sholat wajib. Artinya ada orang sholat sunnah, boleh kita datang sholat wajib di belakangnya, atau ada orang sholat wajib,
kita masuk sholat sunnah di belakangnya. Boleh. Iya. Dan beliau berkata, wa hadam ibn al-Munzir an-Taus wa Atha ibn Abi Rabah al-Zaid Ahmad Abu Zaid iya wa Sulaiman bin Harb. Ini dihikayatkan oleh Imam Ibn Munzir, pendapatnya Taus, pendapatnya Atha, pendapatnya al-Zaid, pendapatnya Imam Ahmad Abu Daud, Sulaiman bin Harb. Banyak ulama yang berpendapat bolehnya hal ini. Juga ada hadis Bukhari Muslim ketika Mu'adz sholat bersama Nabi sholat wajib, kemudian dia kembali ke kaumnya sholat mengimami kaumnya. Iya, dia sunnah, kaumnya wajib. Itu boleh imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Adapun makmumnya sholat wajib, imamnya sholat wajib, makmumnya sunnah. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dan yang menganjurkan hal tersebut, bahwa Nabi SAW ketika datang terlambat, dia datang setelah selesai dari orang-orang sholat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala menunjukkan ya sahabat untuk sholat bersamanya. Dari Abu Sa'id al-Khudri beliau berkata, ja'a rajulun faqad shalla Rasulullah. Datang seorang lelaki sudah salah. Faqala Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, "Ayyukum yatajir ala hadha?" Siapa yang mau bersedekah di atas ini? Teman ini yang terlambat supaya dia juga tetap dapat pahala sholat berjamaah. Jadi beliau bertanya kepada para sahabat. Maka faqama rajulun fasallat. Maka seorang lelaki berdiri dan sholat bersamanya. Sholat bersamanya. Boleh semua itu dilakukan. Boleh semua itu dilakukan. Ini faedah yang kita tidak sempat singgung di pertemuan yang lalu terkait dengan hadis yang kita sudah baca. Kita masuk sekarang hadis berikutnya. Masih seputar sholat berjamaah. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imam li utamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka' wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah qulu Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafzuhu wa asluhu fi sahih. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ila al-imam liutamma bihi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Imam itu dijadikan supaya kita mengikuti. Artinya kenapa imam diangkat? Kenapa imam diangkat? Supaya kita ikuti.
supaya kita ikuti. Fa in kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir, Allahu Akbar, takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan kamu bertakbir sampai dia bertakbir. Tidak boleh kita langsung bilang Allahu Akbar padahal imam belum takbir. Tidak boleh, kata Nabi. Jangan kamu bertakbir sampai dia sudah bertakbir. Tidak boleh mendahului imam. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, rukulah. Wala tarka'u hatta yarka'. Jangan kalian ruku sampai dia ruku. Jadi kalau imam sudah turun, Allahu Akbar, baru kita juga turun di belakangnya. Jangan kamu ruku sebelum dia ruku. Jangan. Jadi lihat imamnya. Karena itu imam. Bila Allahu Akbar dia masih berdiri. Apalagi kalau imam sekarang yang mic-nya itu berdiri, bukan yang dia pasang seperti ini. Kadang dia supaya tetap suara keluar, dia masih berdiri, dia sudah Allahu Akbar. Itu salah. Cuma dia mau menyampaikan suara. Tidak boleh orang takbir saat masih berdiri. Tidak boleh, ini takbir berpindahan. Harus jadi takbir sambil pindah. Seharusnya Allahu Akbar. Kadang-kadang kita jumpai imam sekarang, kadang dia masih berdiri begini, Allahu Akbar, baru dia ruku. Sekarang kita harus melihat sebagai makmum. Itu kesalahan dia, takbir saat berdiri. Tapi kita tidak boleh ruku. Bukan takbir kalau ruku, tidak boleh ruku sampai dia ruku. Jadi bukan takbirnya yang diikuti, rukunya. Kata Nabi, jika imam ruku, bukan jika imam takbir. Enggak, jika imam ruku, ruku. Wala tarka'u hatta yarka'an. Jangan kalau ruku sampai dia ruku. Bukan dia takbir. Jangan ruku sampai dia ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Jika dia berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakan Allahumma rabbana lakal hamd. Lafaz ini nanti akan dijelaskan insyaallah. Iya, bahwa dia memiliki 4 lafaz. Ini salah satunya. Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian sujud sampai dia sujud. Nah, ini juga harus diperhatikan. Sama seperti kasusnya tadi. Karena imam bertakbir di atas. Allahu Akbar. Belum bergerak. Kita harus lihat. Bukan takbirnya yang diikuti. Karena menurut pendapat mayoritas, takbir perpindahan itu sunnah. Sehingga bisa saja imam tidak takbir. Bisa saja. Atau dia lupa takbir. Ya, kalau dia ruku, ruku. Kalau dia ruku, ruku. Iya. Jadi kalau dia sujud, sujud. Jadi kalau dia sujud maka sujudnya. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan kalian sujud sampai dia sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyam. Jika dia sholat berdiri, maka sholatlah dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyam. Kalau dia sholat duduk, maka sholat duduklah kalian berdiri. Imam ada duduk, sakit. Imam rawatib. Akhirnya dia sholat duduk. Kita juga di belakang duduk. Walaupun kita tidak duduk sakit. Ini namanya mengikuti imam. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Dan ini lafaz dari beliau. Karena sebenarnya ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tanpa tambahan, la tasjudu hatta yasjuda, la tarka'u hatta yarka. Itu tambahan di Imam Abu Dawud. Sebenarnya lafaz Imam Bukhari Muslim, innama ju'ilal imamu utama bi.
Faidah kalau kafir, faidah kafir, faidah kalau kafir, faidah sajdah fasjudu, faidah rafa'u farfa, faidah sajdah fasjudu, faidah rafa'u farfa. Iya, itu lafaz Bukhari Muslim. Wa idza shalla qa'iman fasallu qa'iman. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Ada lafaz tambahan tadi. Ini asal Bukhari Muslim. Hadis ini Masya Allah pertama menjelaskan kepada kita wajibnya kita mengikuti imam. Itu sudah jelas sekali. Ketika kita melakukan sholat berjamaah, kita wajib mengikuti imam. Tapi pertanyaan kita adalah, yang wajib kita ikuti apa? Jelas dalam hadis ini bahwa yang wajib diikuti kata para ulama, annal murada limutamma bihi fil af'alid dhahirah anil af'al. Ini harus kita tahu. Di sana ada orang juga yang berdalil dengan hadis ini, katanya semua yang dilakukan oleh imam ya harus diikuti. Apapun, duduk dan gerakan semuanya. Sampai kalau imam kunut, kita kunut juga. Sampai seperti itu. Kita harus paham kata ulama, annal murada li'utamma bihi fil af'alid dhahirah anil arkan. Yang diinginkan dengan mengikutinya adalah perbuatan yang nampak, yaitu rukun sholatnya. Nah semuanya, rukunnya. Tahu rukun sholatnya? Hal-hal yang harus ada dalam sholat. Makanya tadi yang disebutkan apa? Kalau bertakbir, takbir. Kalau ruku, kalau bangkit dari ruku, bangkit. Tidak ada kalau baca doa ruku, baca. Karena membaca doa ruku, sunnah. Mayoritas berpendapat seperti itu. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, tapi tidak wajib kita ikut. Kalau ini membaca Subhanallah azim, boleh kita baca yang lain. Subhanallahumma bihamdik. Allahumma firli misalnya, atau subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh misalnya, boleh kita tidak beda dengan itu. Karena yang harus kita ikuti imam adalah perkara perbuatan yang nampak, yang kelihatan. Itu pun yang rukun sholat, hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Adapun yang sunnah, tidak wajib kita ikuti imam. Misalnya dia antara dua sujud, atau jangan antara dua sujud terlalu jauh. Dia tidak akan, dia cuma bilang Allahu Akbar. Tidak harus kita ikuti. Baik katakan di belakang Allahu Akbar. Atau dia katakan Allahu Akbar. Kita langsung datang Allahu Akbar. Tidak angkat tangan. Tidak dianggap menyelisih imam, karena mengangkat tangan sepakat para ulama sunnah dalam takdir, bukan wajib, bukan rukun. Sama juga dengan duduk antara dua sujud. Imamnya duduk ikhlas, yaitu dia duduk di atas kedua kelipnya. Kita di belakang duduk ikhlas, tidak masalah. Dengan duduk di atas telapak kaki kiri, menancapkan kaki kanan, tidak masalah. Imamnya tidak duduk iftirash. Kebanyakan orang misalnya kan duduknya tidak menegakkan kaki kanan, dia hanya biasa saja. Kita bedakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena itu adalah perkara apa? Sunnah. Demikian pula saat duduk tasyahud. Imam duduk tasyahud, ya terus kita duduk tasyahud. Karena duduk tasyahud paling rendahnya hukumnya adalah wajib. Bahkan di sana ada ulama berpendapat rukun, bukan sunnah duduk tasyahud. Cara duduknya, imam duduk iftirash misalnya, imam duduk tawarruk di 2 rakaat dengan cara duduk dengan pantat
ya sebelah kiri dan kaki dimasukkan ke dalam. Imam duduk seperti itu, kita duduk ikhtiar. Apakah kita dianggap menyelisih imam? Tidak, itu perkara sunnah. Itu perkara sunnah. Sama imam kunut, kita tidak berpendapat kunut. Kita tidak berpendapat kunut. Ya sudah kita tidak kunut. Tidak ada kita bilang kamu tidak ikut imam, sementara ikut imam wajib. Tidak ada, itu perkara yang rukun. Adapun kunut bagi orang yang berpendapat kunut, mereka berpendapat sunnah, bukan wajib. Bukan wajib bagi yang berpendapat adanya kunut. Iya, jadi kita tidak perlu permasalahkan. Ini yang disebutkan karena juga jelas sekali sebenarnya di hadis ini bahwa Nabi SAW telah sebutkan apa saja itu yang wajib kita ikut. Takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud, sholat berdiri, sholat duduk. Itu yang sudah ditentukan. Itu yang sudah ditentukan. Ini dalam hadis yang beliau sebutkan di sini. Kemudian sebagai faedah, para ulama rahimahumullah taala terkait dengan masalah mengikuti imam ini, mereka menyebutkan keadaan makmum bersama imam terkait dengan perkara-perkara tadi yang diikuti, itu ada 4 keadaan. 4 keadaan ini kita perlu mengetahuinya untuk nanti tentunya ketika datang amalan kita bisa tahu hukum perbuatan yang saya lakukan itu boleh atau enggak boleh. Keadaan pertama al-mutaba'ah, mengikuti imam di belakangnya. Keadaan kedua al-muwafaqah, bersamaan dengan imam. Keadaan ketiga as-sabaq, mendahului imam. Keadaan keempat al-falah, luput dari perbuatannya imam. Itu masbuk atau terlalu lama. Imam sudah bangkit dari ruku, kita masih ruku. Imam sudah bangkit dari sujud, kita masih sujud. Ini 4 keadaan. Ini tentunya berdasarkan apa yang diamati dari keadaan makmum. Pertama al-mutaba'ah. Makmum ikut dari imamnya. Imamnya sudah melakukan, dia masih lama. Banyak orang apalagi di sujud terakhir. Imamnya sudah bangkit, Allahu Akbar, dia masih sujud. Imam sudah tasyahud. Imam sudah tasyahud. Tapi dia masih melakukan yang menyelisih imam. Ini ada 2 modelnya. Ada karena udzur dan ada tanpa udzur. Karena udzur maksudnya ngantuk, sujud tertidur, atau berdiri, imam sudah dia masih tidur, berdiri, sehingga dia tidak sadar imam sudah. Iya, ini namanya udzur. Iya, yang seperti ini dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Iya, kalau dia berudzur. Adapun kalau tanpa udzur,
Oh, sebelum ini, kalau dia bisa tadi dengan utuh, kalau dia tidak kejar imam, dimaafkan dan tidak perlu ganti rakaat. Tapi kalau dia tidak bisa kejar imam, dia tidak terbangun, kecuali imam sudah bangun dari rukuk. Kalau ini ganti satu rakaat. Salatnya tidak batal karena wudunya orang tidur ringan tidak batal. Tidak batal. Ini kalau ada udur. Adapun kalau tanpa udur, ya, dia melakukan hal tersebut tanpa udur, ya, udur, batal. Ini Syekh Ibnu Utsaimin belum pilih yang ini pendapat. Belum memilih orang yang seperti itu batal sholat. Dan Ibnu bukan orang yang pertama yang mengatakan batal. Ya, bahkan orang-orang Hanabilah sebelumnya juga mengatakan batal. Apakah yang dia tinggalkan satu rukun salat atau dua rukun salat? Batal sholat. Kan ini bermudah-mudah dalam hal yang wajib. Mengikuti imam itu wajib. Kalau kita katakan tidak batal, nanti orang akan main-main dalam mengikuti imam. Dan kita berpegang dengan pendapat Ibnu Utsaimin, ini lebih bagus, lebih hati-hati supaya kita tidak membuka pintu bermudahan dalam terlambat mengikuti imam. Ini maksudnya kita saat bersama imam masbuk, memang dia tidak masuk karena ada udzur misalnya, itu lain bentuknya. Ini dia sudah sholat bersama ini, terus tidak ikut imam. Tidak ikut imam, bisa batal sholat. Bisa batal sholatnya. Ini yang disebutkan. Kita cukupkan dulu sampai situ. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang masih tentang imam dan sholat berjamaah. Insya Allah kita baca lagi nanti di hadis berikutnya. Ustaz, apakah boleh ikut arisan yang dimana admin mengambil uang arisan di putaran arisannya tidak di-lock, nanti setelah putaran kedua baru arisannya di-lock? Apakah dibolehkan hal itu, Ustaz? Tergantung kesepakatan dari yang ikut arisan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka dia zalim. Iya. Apakah bisa sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh dikerjakan? Karena Rasulullah pernah melihat jamaah setelah sholat subuh dan salam jamaah tersebut sholat qobliyah subuh. Rasulullah hanya diam, tidak menegur atau melarang. Apakah Rasulullah SAW menyetujuinya? Ya, kalau Rasulullah tidak tegur, tidak larang, maka Nabi itu mengakui, membenarkan. Dan memang boleh seorang yang luput sholat sunnah sebelum subuh dan dia biasa melakukan sholat sunnah sebelum subuh, boleh diganti setelah sholat. Boleh diganti setelah sholat subuh. Siapakah Syekh Said Ruslan? Beliau ulama Mesir. Syekh Said Ruslan
ulama yang sekarang hidup di negeri Mesir, Allah Ta'ala. Apakah hadis sahih membaca surat Al-Kahfi setiap malam hari Jumat? Apakah ada batasan berapa ayat yang dibaca agar dapat keutamaan? Ada bacaan 10 pertama itu sahih dari Nabi SAW. 10 terakhir terlindungi dari fitnah Dajjal. Kemudian ada membaca surah Al-Kahfi secara utuh akan mendapatkan cahaya antara dia dan Jumat berikutnya. Ya, itu tidak sahih dari Nabi, tapi sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, sahih dalam hadis. Boleh dibaca. Ini ada pertanyaan, apa saja lomba yang dibolehkan hadiah dan lomba yang ada hadiah, lomba yang ada hadiah. Ada dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sabaqa illa fi hubbin aw hafirin aw naslin. Ya, tidak ada perlombaan yang dibolehkan kecuali lomba pada yang bersepatu, itu lomba berkuda, berlari, ya, atau lomba ya balap onta, balap kuda, demikian pula lomba memanah, lomba memanah. Ini yang disebutkan ya dari lomba yang dibolehkan. Itu di dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Abu Dawud memang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi qubbin aw fi hafirin aw naslin. Tidak ada perlombaan kecuali dalam hewan yang bertapak kaki, yang berkuku serta memanah. Iya, itu jelas kuda, unta. Iya, atau dengan lomba memanah. Yang disebutkan ini boleh pakai hadiah dan boleh tidak pakai hadiah, dan boleh hadiahnya dari yang berlomba. Boleh hadiahnya dari yang berlomba karena dibolehkan. Boleh ada orang dia berlomba pacuan kuda, boleh dari yang berlomba hadiah. Boleh berlomba dari yang berlomba hadiahnya. Itu lomba yang dengan hadiah. Ada pun lomba tanpa hadiah, lomba yang mubah. Yang tidak ada tujuannya, mubah terus tidak ada untuk agama. Kalau tadi itu boleh pakai hadiah, lomba mubah terus ada tujuan agamanya, persiapan jihad di jalan Allah, itu boleh pakai hadiah. Ada lomba yang boleh tapi tanpa hadiah. Ini semua lomba yang mubah dan tidak ada arahnya ke jihad, tidak ada arahnya ke jihad. Lomba main bola, apa arahnya ke jihad? Lomba tendang api, tendang peluru, tidak ada. Lomba main futsal, main apa, tenis, main, itu lomba boleh tanpa hadiah.
boleh tanpa hadiah. Adapun pakai hadiah, itu sudah masuk di judi. Sudah masuk di judi. Hadiahnya dari orang lain atau dari orang lain, sama saja. Karena ilahnya. Nanti yang menang akan bersombong, yang tidak menang direndahkan. Sama-sama. Bisa rugi, bisa untung. Bisa. Tidak boleh. Itu. Terus sebagai kelengkapan faedah, di sana ada lomba yang haram walaupun tidak pakai hadiah. Ini perlombaan yang melalaikan dari mengingat Allah, yang meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Iya. Lomba catur itu haram karena orang pikir untuk kasih pindah satu, dia tidak sempat berzikir kepada Allah. Betul enggak? Itu tidak boleh. Atau lomba main bola, tapi tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Haram lomba yang seperti itu. Itu diharamkan walaupun tidak pakai hadiah, walaupun tidak pakai hadiah. Iya. Tapi dia tolak tapi jamak. Tidak ada jamak karena main bola. Tidak ada jamak karena main bola. Ya kan? Hujan. Kecuali saat main bola, hujan turun. Boleh jamak tanpa kosor. Main bola, rompok. Boleh jamak tanpa kosor. Main bola, boleh jamak tanpa kosor. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada. Tidak ada jamak karena main bola. Tidak ada jamak karena main bola. Izin bertanya Ustaz, apa kiat atau usaha yang harus kita lakukan agar tetap istiqomah dalam mengamalkan sunnah walaupun kadang kita dijauhi oleh orang lain? Kiat kita baca sejarah Nabi SAW. Belum mengamalkan sunnah, belum dilempar, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir. Iya, kita baru hanya dijauhi itu biasa. Iya, itu hal yang biasa. Kita baca sejarah Nabi. Di sana ada demikian pula sejarahnya sahabat Nabi SAW. Di sana ada yang disiksa karena mengamalkan sunnah. Ada Bilal dan para mantan budak yang lain, orang-orang yang tertindas di Mekah. Iya, di sana ada para sahabat yang pergi berhijrah dari tanah Arab ke negeri Afrika sana, ke Habasyah, gara-gara mengamalkan sunnah. Kita hanya dijauhi itu, alhamdulillah. Ya, kita hidup di negara Islam. Kebanyakan orang yang melakukan Islam, tidak ada masalah. Orang kalau ada yang menjauhi kita, itu yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah. Kita membaca orang-orang dulu yang mengamalkan sunnah. Bagaimana mereka diganggu, dicaci, sakiti. Itu bisa membuat kita istiqomah. Kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan itu karena Allah. Ya, bukan karena siapa. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan itu insya Allah kita bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Dan kita lakukan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga kita menyepelekan. Karena kita akan beristiqomah kalau kita lakukan sesuai perintah. Disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Astaqim kama umirta wala tataghaw." Beristiqomahlah kamu sebagaimana diperintah, jangan melampaui batas. Karena kapan kamu melampaui batas, pasti kamu akan kalah. Dapat ujian, kamu akan kalah. Tapi kalau kamu istiqomah seperti yang diperintahkan, insya Allah ini akan membantu kita dalam mengamalkan sunnah. Makanya Nabi SAW katakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un 3 kali. Celaka orang-orang berlebihan. Orang berlebihan itu kecelakaan. Dia akan didapatkan, bukan keistiqomahan. Maka kata Nabi dalam hadis lain, saddidu
waqaribu, berusahalah benar dan dekati yang benar. Kalau kita tidak mampu persis, dekati saja. Jangan lewati, jangan dilewati, karena kita akan kalah. Nabi SAW katakan terakhir, walil musyaddadin illa ghalaba. Tidak ada orang yang mau mengalahkan agama ini merasa ini sedikit, saya kita lebih, kecuali pasti nanti akan kalah. Kalau tidak kalah sekarang, nanti kita akan kalah. Nanti kita akan kalah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dianjurkan untukku berpuasa dari puasa sunnah? Kata Nabi, kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Kata Nabi, Senin Kamis. Dia bilang, saya mampu lebih dari itu. Puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Tapi dia bilang, saya lebih mampu dari itu. Dia bisa setiap hari. Kata Nabi, tidak ada lebih baik daripada itu. Itulah yang sudah yang terbaik itu. Itu paling baik. Maka dia lakukan itu, tapi setelah masa tua, dia menyesal. Seandainya saya ikuti arahannya Nabi itu yang pertama, 3 hari saja dalam sebulan, tapi istiqomah. Jadi itu bisa dilakukan sampai tua. Beda dengan puasa Daud. Kadang banyak halangan. Banyak halangan. Ada undangan lah, ada ini. Macam-macam halangan. Ya macam-macam halangan. Iya, yang akan nanti merintangi kita. Makanya saat di akhir dia katakan, kalau seandainya saya ambil itu nasihatnya Nabi yang pertama, tanpa saya bilang, saya lebih dari itu, saya lebih dari itu. Iya, kita amalkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita dan kita bisa istiqomah, itu lebih utama daripada kita lakukan banyak terus kita tinggalkan. Alhamdulillah, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.